Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini aku akan cerita sesuatu yang menjadi kesadaran buat aku dan keluarga, yaitu tentang bagaimana aku dulu di awal tahun ini 2023, akhir tahun 2023 bikin FSP kan. Di antara family strategic planning yang aku bikin dengan istri itu adalah tentang rainwater harvest. Jadi aku ingin bikin instalasi air hujan sehingga aku bisa memanfaatkan air hujan. Tapi di lain itu semua sebenarnya aku tuh pengen beli mobil ya. Waktu lebaran pengen pulang itu bawa mobil, karena aku pikir ya pengennya mungkin begitu ya, baik dari aku kemudian keluarga aku juga. Hanya saja kemudian aku menyadari bahwa bukan itu yang aku cari, bukan bentuk kemewahan dan kenyamanan seperti itu yang sedang aku gegas. Tapi aku lebih pada kesadaran tentang apa itu keperluan dan apa itu keinginan. Jadi ada perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan, termasuk aku mendefinisikan kembali sebenarnya mobil itu bagiku kebutuhan atau keinginan. Selesai rumah ini kan aku ditawarin untuk ngambil gerobak ya, umumnya kan gitu ya, rata-rata kan sekolah, kerja, nikah, kemudian bekerja, punya rumah, terus punya kendaraan yang baik kan begitu. Dan memang salah satu kebahagiaan itu kalau dynamic stabilism kata almarhum Ustadz Hadi Santosa itu ada 4 ya: rumah yang lapang, istri yang salehah, rumah yang lapang, kendaraan yang baik, juga tetangga yang baik. Nah, jadi parameter kendaraan yang baik itu juga aku menginginkannya. Nah, ini menginginkannya. Apakah benar-benar aku memerlukannya? Saat ini belum. Dan ketika aku punya uang saat itu, mungkin di awal tahun kemarin bisa beli ya Avanza sekitar tahun 2010, 2011, 2012. Tapi kemudian dengan berat hati saya tidak membelinya karena istri tidak setuju. Nah, ada beberapa hal ya kenapa istri tidak setuju. Kalau kita itu kan kalau kata Malcolm Gladwell di bukunya Blink, dia itu menyampaikan tentang sebuah penelitian namanya implicit association bias yang dibikin oleh ada Greenwald dari University of Washington, bekerja sama dengan Harvard dan juga San Francisco. Aku lupa detailnya, tapi ada di buku itu. Dia menyampaikan tentang implicit association bias, bahwa kadang-kadang kita menilai sesuatu itu atas hal-hal yang telah terasosiasi bagi diri kita. Contohnya gini, aku itu sebenarnya enggak netral sama yang namanya anjing, tapi kemudian ketika aku sekolah, aku diberitahu anjing itu najis mughaladhah. Kalau dia anjing najis mughaladhah, jadi jangan sampai aku itu kena anjing gitu loh. Sehingga ketika kalau aku bertemu dengan anjing, yang muncul itu imaji negatif, benci gitu loh. Sehingga atau kebencian atau ketidaksukaan itu membuatku berlaku tidak adil. Nah, sama dalam kaitannya aku itu kalau kaitannya dengan implicit association bias ini, berarti aku harus membangun sebuah imaji positif. Nah, aku tahu bahwa imaji yang ada pada diriku tentang orang sukses, nah, kalau aku anak ITB, lulus kemudian punya usaha, menikah, kemudian punya rumah sendiri, kemudian ya punya kendaraan kan gitu ya, karir, kendaraan. Ketika aku bertemu dengan teman-teman sejawat pun yang namanya apoteker, yang pengusaha itu ya punya sesuatu yang bisa dibanggakan, barang mewah ya, diantaranya mobil gitu kan. Nah, cuma aku nggak mau kayak gitu. Itu adalah asosiasi yang disampaikan kepadaku. Sedangkan istriku itu memiliki asosiasi yang berbeda. Nah, imaji yang berbeda tentang apa dan bagaimana. Atau lebih tepatnya mengapa ya. Mengapa saya harus memiliki suatu. Karena bagaimanapun saat ini saya tidak memerlukan. Karena saya hanya menginginkan. Itu adalah asosiasi. Namanya orang sukses itu kayak gitu loh. Padahal nggak kayak gitu seharusnya. Contohnya gini, di antaranya orang-orang yang berpunya ya, atau orang kaya itu kan nggak cuma kaya harta,
tapi kaya wawasan, kaya gagasan, kaya pengalaman, kaya kegiatan. Nah, di antaranya itu istriku itu buku-bukunya kayak gini nih. Old Enough to Save the World. Ini apa ya? Buku-buku yang memberi imaji-imaji positif. Nih, contohnya kayak gini. Kita menggunakan angkutan umum, menggunakan angkutan yang lebih ramah lingkungan. Jangan sampai seperti ini muncul kemacetan. Dan di mana ada seperti itu. Ini contoh. Dan it's our business to make better world. Jadi ini tuh tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab siapapun. Jadi kemudian saya oleh istri, kan memang kalau Simon Sinek bilang ada orang why, ada orang how, maka saya ini orang how. Saya ini orang how. Saya mengerjakan apa yang saya kerjakan bisnis apotek misalnya. Terus bagaimana saya mengerjakannya dengan 4DX, dengan BCG Matrix, dengan Answer Matrix, dan berbagai macam 5 Force Competitive Analysis dan seterusnya. Tapi kemudian saya berada pada satu titik, pada persimpangan, mau memperbanyak enggak nih? Apotek yang besar itu apakah sama dengan apotek yang banyak? Karena bagi saya, setelah saya renungkan ya, apotek besar itu beda dengan banyak. Banyak itu kan jumlah. Kalau besar itu betapa banyak orang, betapa orang besar itu biasanya nggak banyak gitu loh, ya nggak? Nah, orang besar itu biasanya nggak banyak. Habibie itu orang besar, Imam Al-Ghazali itu orang besar, Umar bin Abdul Aziz itu orang besar, dan orang besar itu nggak banyak. Nah, kita pengen jadi orang yang besar, bisnis yang besar, keluarga yang besar, atau keluarga yang banyak. Nah, betul memang efektivitas kualitatif, kuantitatif, kualitasnya bagus, jumlahnya banyak, itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan betapa bahagianya aku memiliki umat yang banyak. Cuma maksudku ada nilai-nilai yang sangat mendasar sekali misalnya untuk kita ketahui bahwa mana sih yang saat ini aku butuhkan, mana yang keinginan dan mana kebutuhanku. Dan ya apa yang aku lakukan semua itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Jadi kalau aku mau beli mobil misalnya, itu tuh bukan sebagai sebuah tujuanku. It's a journey, not a destination. Jadi aku membuat sebuah perjalanan baru, ya, bahwa kemudian aku memilih di bulan itu tidak membeli mobil, tapi aku membuat seperti ini. Ini adalah balkon saya, ada instalasi rainwater harvest di situ. Ada tempat untuk menanam sayuran minor, ada buat berkemah. Ini kalau hujan bisa saya juga pakai untuk berenang anak-anak. Nah, jadi ini adalah sebuah imaji yang lain. Di bagian bawah ada workshop, ada kandang kelinci, di mana anak-anakku nanti bisa belajar, ya, bisa bisa beraktivitas lebih banyak ya, kayak kegiatan. Bandingkan kalau misalnya kemarin itu aku belikan mobil, ya, mentereng yo, ya lumayan lah. Bukan mobil yang bagus, bukan mewah, tapi sudah cukup untuk keluargaku. Saya pikir sudah cukup. Cuma kan saya nggak akan mendapatkan kenikmatan ini. Saya tidak akan mendapatkan bisa tidur di sini ya, di rumah dekat gitu ya, melihat pemandangan Gunung Slamet dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah nikmat dari Allah SWT. Dan sebenarnya saya juga sedang ingin belajar lebih banyak ya tentang bagaimana mengelola keuangan ini, terus bagaimana bersikap dengan benar terhadap dunia. Jangan sampai kemudian saya memperturutkan keinginan tanpa saya melakukan evaluasi ya. Jadi apa istilahnya itu, berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, seperti atomic habit ya, berhenti sejenak. Jangan langsung melakukan sesuatu, berpikir, mengambil keputusan 2 detik aja ya, berhenti dulu sejenak. Itu bisa membuat kita itu lebih bijaksana. Dan yang paling penting saat ini bagi aku dan keluarga adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya imajinasi positif tentang bagaimana kehidupanku sebagai seorang muslim di tengah masyarakat, dengan etnis yang lain, dengan agama yang lain, dengan aku ikut dongeng itu juga sebagai sarana untuk aku berinteraksi dengan teman-teman yang lebih heterogen. Karena dulu waktu SD, SMP, SMA itu di kuliah, lingkunganku itu cenderung homogen. Sekarang itu adalah kesempatanku untuk membawa diriku, keluargaku, anak-anakku pada lingkungan yang lebih heterogen. Itu sebuah imajinasi, imaji positif. Dan
memang kami kemudian mengalihkan investasi kami itu bukan pada benda-benda fisik, kendaraan-kendaraan tadi, tapi misalnya pada buku-buku seperti ini ya. Buku-buku ya ini kalau dibilang itu yo buku-bukunya buku-buku yang tidak murah ya, itu seperti ini. Ada juga ini buku-buku yang memang self awareness gitu, misalnya ini nih, Why I Do Feel Like This. Banyak sekali buku-buku Shinsuke Yoshitake di belakang itu, Terbanglah Burung Kecil dan seterusnya. Nah, jadi ini bentuk-bentuk investasi kami gitu. Dan juga kemudian ini bagian dari homeschooling, dimana kalau ini sih ya, project untuk membuat rainwater harvest, membuat tempat workshop, kemudian area untuk menanam sayuran minor. Di sini ada macam-macam, ini ada tomat, ada miana, ada kacang, ada macam-macam gitu. Terus ya ini tempat berenang, tempat berkemah ini ya. Ini kan untuk memberi imaji positif sekaligus memberikan kegiatan yang lebih kaya bagi anak-anak. Dan kemudian kalau misalnya kayak kami memilih untuk tidak membeli mobil tapi menggunakan fasilitas umum, itu juga sebenarnya adalah bagian dari pemberdayaan. Karena misalnya ya, istriku tuh pernah ya, waktu aku mau berangkat ke kemah bareng di Songsong Mentari di daerah Ledok Sambi itu bareng Bu Septi dan Pak Dodik, itu istriku tuh pokoknya harus naik kereta api, bukan naik mobil. Padahal aku tuh pikirnya ya naik mobil lah gitu ya. Ya saya menyembunyikan niat bahwa ya aku pingin nih datang karena di sana nanti ada temanku yang bisnis apotek juga gitu. Jadi saya pengen tampil itu dengan setara gitu. Kalau dulu tuh ya aku belajar itu, kalau kamu bertemu dengan orang itu yo kamu yang setara sama dia. Yo nggak usah pakai mobil yang lebih bagus, tapi kira-kira setara. Nah, asosiasi atau imaji itu ada di otakku gitu loh. Imaji itu ada di otakku. Tapi kemudian istriku itu bilang sesuatu yang bahwa gini, kalau kita naik mobil maka kita akan membakar karbon lebih banyak. Sedangkan kalau kita naik kereta api gitu, itu kita tidak memberikan emisi karbon lebih banyak gitu. Karena itu kan sudah ikut kereta api itu, mau kita ikut di sana atau tidak ikut di sana, kereta api itu tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau kita ikut di sana kita menghemat emisi karbon. Aku tuh nggak masuk akal ini. Maksudnya itu apa ya? Nggak sampai kepikiran di sana. Karena itu ini kalau kata Simon Sinek ya, ini bedanya orang why dengan orang how. Jadi tapi Simon Sinek mengatakan bahwa kunci dari sebuah bisnis yang bagus, termasuk di sini adalah keluargaku ya, akan bagus ketika seorang how seperti aku itu mau lebih banyak mendengarkan orang-orang why seperti istriku. Orang-orang yang memiliki alasan, orang-orang yang memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Nah, sedangkan aku nanti itu menurunkan egoku dan memperbaiki ya, memperbaiki, mendefinisikan kembali ya. Jadi kalau di design thinking kan ada empathy, define, ideation, and prototype. Nah, aku harus mampu mendengarkan istri sehingga dia bisa memberikan empathy atas masalahku, masalah yang ada di keluargaku, kemudian mendefinisikannya, lalu aku akan masuk di ideationnya, ideate-nya. Nah, kayak gitu memang. Lalu aku bikin prototype. Nah, termasuk ini desainku. Ini desainku. Oh ya Mi, aku mau bikin kalau gitu. Oke. Aku nggak bikin nggak beli mobil, oke, tapi uang ini aku pakai untuk rainwater harvest. Memanfaatkan air hujan. Jadi kalau kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, airnya itu jatuhnya ke tanah kita, dimanfaatkan oleh ternak kita, dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman kita gitu. Sedangkan kalau nggak dibuat rainwater harvesting kayak gini kan nanti ya keluar selokan aja, yang dapat manfaatnya itu ikan-ikan kecil itu, kodok gitu ya, bukan kita gitu. Nah, itu aku juga mau bikin ini tempat balkon ini yang lebar, yang besar, buat jemur bisa, buat nanam tanaman urban farming bisa, mau ndeder bisa. Di situ aku buatin tempat yang sama tukang waktu itu dibuat kalau mau ndeder itu menumbuhkan ya, itu
tidak akan kena tampias hujan dan masih cukup sinar matahari, itu bisa menumbuhkan, dibuat juga di situ, dibuat tangga ke bawah, tangganya pakai tangga kayu, memaksimalkan bahan-bahan material yang ramah lingkungan. Memang lebih mahal, tapi memang itu yang sedang dikejar, sedang itu yang diusahakan. Kemudian ya ini bisa digunakan untuk seperti ini, bisa. Yaitu ini semua nikmat Allah SWT. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sedikit ini bermanfaat, dan saya ingin menyelesaikan juga ini. Semoga ini bagian dari yang namanya sikap untuk tidak atau mengambil sesuai dengan keperluan kita, bukan berlebih-lebihan ya. Karena kalau melihat atau membaca sirah seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Aisyah radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, dan banyak sekali khalifah-khalifah yang ada, mereka semua para pemimpin itu memiliki satu karakter, satu syakilah, satu jalan. Jalannya itu adalah zuhud. Beberapa ingin jadi Abdurrahman bin Auf karena kekayaan yang luar biasa, sedekah yang banyak, dan seterusnya. Tapi Abdurrahman bin Auf sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, dia tidak mau menggantikan kekhalifahan, meskipun semua orang pengen Abdurrahman bin Auf ke sana. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau seorang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga dengan merangkak bahkan, karena begitu banyak hartanya, dan beliau itu selalu gagal miskin. Tapi beliau juga paham, ini yang saya pahami dari sirah itu, bahwa orang seperti Abdurrahman bin Auf, seperti dirinya itu bukan tidak memiliki syakilah menuju pada kepemimpinan. Kepemimpinan itu seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya, atau Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang kata Rasulullah SAW dia sebagai Amirul Ummah. Jadi julukannya saya lupa, tapi kepercayaan umat. Umar bin Abdul Aziz tuh, beliau begitu berhati-hati, dan kepada anak-anaknya, dia itu seorang khalifah, tapi kepada anak-anaknya itu warisannya itu hanya belasan dirham. Tapi kemudian belasan dirham, karena beliau bersikap zuhud ya, bersikap kalau di sini tuh penjelasannya saya juga masih mencerna gitu ya. Bersikap, karena dulu aku pikir zuhud itu adalah bersikap sederhana. Jadi aku itu belum bisa zuhud kalau aku nggak kaya. Jadi aku baru bisa ngomong zuhud itu kalau aku itu kaya gitu loh. Aku tuh mikir kayak gitu. Dan ketika aku belajar dengan berbagai coach ya, memang sama kondisinya tuh kayak gitu loh. Tapi ketika aku baca ini, kok aku mendapatkan sesuatu pencerahan yang berbeda, bahwa nggak kayak gitu loh. Artinya seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah itulah zuhud, seperti Umar bin Abdul Aziz itulah zuhud ya. Seperti apa ya? Seperti mereka gitu loh. Kalau definisinya bagaimana itu nanti interpretasinya banyak, tapi kalau seperti apa ya? Seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah, seperti Umar bin Abdul Aziz, sudah selesai. Saya nggak mau berdebat tentang masalah khilafiyah pendapat yang ini zuhud. Oh, itu para wali Allah itu juga menggunakan alfard, menggunakan ini, dia juga bersikap zuhud. Itu silahkan ya. Cuma para wali Allah, para syekh, para gus dan habib-habib itu kan tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagi saya zuhud itu ya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Umar bin Abdul Aziz. Apakah saya zuhud? Belum. Ibnu Mubarak saja mengatakan ketika dipuji, kau ini bersikap zuhud. Enggak. Yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi cuma gini, dan kalau kita berdoa ya, misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Lil muttaqina imama. Jadi doanya itu enggak cuma supaya anak-anak kita, keluarga kita jadi qurrata a'yun, enggak, tapi menjadikan diri kita, keluarga kita itu jadi imama. Jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk jadi pemimpin itu syakilahnya itu zuhud gitu loh. Syakilahnya itu zuhud, ciri karakternya itu zuhud. Maka ya saya nggak tahu apakah saya bisa ke sana, tapi setidaknya ikhtiar itu saya lakukan, kemudian mengambil imaji positif dari diri saya. Jangan sampai saya berpikir bahwa namanya kuliah, kerja, menikah, punya usaha, punya rumah, punya kendaraan, dan seterusnya dan sebagainya.
tapi saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memang sesuai dengan why saya, sesuai dengan istri saya, sesuai dengan think tank dari keluarga saya. Bukan berarti suaminya ikut istri, enggak. Di keluarga teman-teman mungkin akan berbeda. Yang satu suaminya mungkin why, yang satu istrinya how, di keluarga yang lain istrinya how, suaminya why. Dicari aja nanti baca bukunya Simon Sinek itu untuk lebih detail ya. Jadi kalau saya, istri saya yang why, saya yang how gitu. Itu menyadari, yaitu kesadaran Ramadan kemarin itu ya, kesadaran gitu. Termasuk saya, alhamdulillah Allah SWT berikan kesadaran. Setidaknya saya bisa mengatakan saat ini ya, saya sedang mendefinisikan mana keinginan, mana kebutuhan. Simple banget, tapi itu fundamental. Nah, gitu. Itu yang memang termasuk juga dengan saya berinvestasi seperti ini ya, bukan pada mobil tadi ya, tapi ini bagian dari janji saya kepada guru saya Bu Desi Srihandi, karena saya di akhir 2022 itu saya bilang saya memperbaiki integrated holistic living itu, saya pengen bener-bener belajar gitu loh, nggak cuma menerima materi tapi saya itu bener-bener menerapkan seperti apa yang beliau terapkan. Nah, Bu Desi itu kan nggak beli mobil, dia yakin saya untuk beli cukup bisa lah, tapi dia nggak mau gitu loh. Aku yang nggak tahu dan aku nggak bisa nanya kan, cuma saya hanya mengikuti jalan yang dia lakukan dengan kemudian growing food, memelihara kelinci, berkebun sendiri, permakultur kecil-kecilan dan seterusnya, yang saya pikir mungkin ini akan membawa saya pada jalan itu. Kira-kira begitu ya, buku-buku seperti ini kan ya kayak gini lah, ini kan jadi satu alasan tersendiri bahwa semua yang kami lakukan itu adalah sebuah journey, not a destination. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ini ada anak-anak saya. Alhamdulillah. Sini. Ini Imron. Sini. Ini Ibrahim. Pilek ya. Ini sebentar. Ada Azwar dan Kori. Sini sayang. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.